Sebenarnya kamu yang energinya terbaca dalam reading kali ini penuh dengan keraguan tentang satu hubungan yang sedang kamu rasakan. Karena seseorang sedang aktif mendekatimu dengan rayuan-rayuan yang terasa manis, rayuan yang diucapkannya bukan hanya panggilan sayang atau kata-kata manis, bisa saja berupa curhatan tentang kondisi hidupnya. Saya merasa orang yang saat ini berdiling denganmu tahu kamu adalah manusia yang tidak bisa berkata tidak, apalagi jika merasa dicintai. Awalnya orang yang kamu pikirkan ini mendekatimu dengan maksud mengetes kepribadianmu apakah bisa menerima aksinya atau membangun tembok tinggi. Awal mulai berkomunikasi kamu memang tidak merasa adanya sesuatu yang istimewa, namun semakin berjalannya komunikasi, tanpa sadar kamu mengeluarkan sisi kelemahanmu yaitu mengharapkan seseorang yang bisa mengerti tentang kamu. Orang yang berdiling denganmu ini sangat cerdas dalam membaca hal seperti itu. Dia punya pengalaman memasuki perasaan seseorang dengan menunjukkan simpati. Dari menunjukkan simpati itu dia tahu kamu tidak ingin kehilangannya. Itulah mengapa kartu oracle yang keluar mengatakan target tujuan. Kartu oracle itu memperjelas kartu Knight of Swords terbalik, yang artinya orang yang berdiling denganmu sering menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal negatif. Dan saat ini kamulah yang memakan umpannya, otomatis kamu adalah target utama. Lebih jelasnya, dari kartu Knight of Swords terbalik dan diperjelas oleh kartu oracle target utama, terbaca bahwa kamu sedang masuk dalam perangkap seseorang yang sering menggunakan kecerdasannya untuk menipu. Antara kamu dan orang yang kamu pikirkan ini terjalin sesi saling curhat yang intens di mana kamu mengeluhkan masalah hidupmu, kelelahanmu dan lain sebagainya. Orang yang berdiling denganmu juga begitu, tetapi curhatanmu menjadi bahan untuk melancarkan aksinya. Misalnya dia tahu kamu pernah dikhianati oleh pasanganmu, maka dia akan berperan sebagai korban yang juga pernah dikhianati, atau kamu menceritakan tentang kondisimu dengan pasanganmu yang rumit. Maka orang yang berdiling denganmu ini akan mengatakan hal yang sama, dengan tujuan kamu merasa kasihan padanya dan semakin membuka diri. Rencananya berhasil, kamu masuk dalam perangkapnya, hatimu terbuka padanya karena merasa menemukan seseorang yang sudah lama kamu nantikan. Hatimu terbuka lebar pada orang ini, seakan baru pertama kali kamu merasa bahagia. Beberapa yang menyimak reading ini masih terikat dengan pasangannya, tetapi kehadiran orang yang kamu pikirkan ini membuatmu goyah. Kamu benar-benar goyah dan merasa sangat jatuh cinta, apalagi orang ini mampu menunjukkan perhatiannya dengan berbagai cara. Kekosongan hati yang sudah lama kamu rasakan terisi oleh kehadirannya, sehingga kamu lupa membaca tanda-tanda yang seharusnya kamu perhatikan dari orang ini. Kamu sedang terbuai oleh hatimu yang berbunga-bunga. Kadang-kadang kamu merasa orang ini adalah pangeran berkuda putih yang datang menolongmu atau bidadari dari surga. Di fase jatuh cinta inilah kamu mulai rela melakukan apa saja tanpa berpikir panjang. Kamu benar-benar lupa membaca banyaknya tanda yang diberikan semesta untukmu. Keinginan merubah hidup atau pergi dari kehidupan lama membuatmu kehilangan kesadaran. Apalagi jika kamu dan pasanganmu saat ini sudah tidak saling cinta. Berada dalam hubungan kosong tanpa rasa dengan pasanganmu menjadikan orang yang kamu pikirkan inilah yang menjadi tujuan utama. Jadi, kamu juga menjadikan orang ini sebagai tujuan utama. Bedanya kamu menjadikannya harapan keluar dari hidupmu yang berantakan, sedangkan orang ini menjadikanmu target dari rencananya. Saya merasa kehadiran orang yang kamu pikirkan ini sering membuatmu merasa berada di dunia lain. Maksudnya dia mampu membuatmu melupakan kenyataan hidup yang berat. Tetapi kamu tidak sadar bahwa orang ini hadir tidak dengan niat yang baik. Apalagi kartu Knight of Swords terbalik yang jatuh di awal reading langsung terbaca energi seseorang yang berniat mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Jika kamu merasa dicintai sebenarnya memang itu tujuannya. Atau kamu merasa menjadi orang yang sangat dibutuhkannya, memang itu target utamanya. Orang yang kamu pikirkan ini akan berperan sebagai sosok lemah yang butuh pertolongan jika dia bisa membaca karaktermu yang suka menolong,
atau dia akan memberi perhatian-perhatian manis jika dia membaca karaktermu yang haus kasih sayang. Saya melihat beberapa yang menyimak merasa menemukan sosok orang tua yang dicintainya, misalnya merasakan cinta ayah yang melindungi atau merasakan cinta ibu yang lembut. Berhubungan dengan orang ini kamu banyak mendapatkan kerugian tetapi tidak kamu sadari. Kamu selalu mencari alasan-alasan di balik kerugian yang kamu alami. Padahal hati kecilmu tahu kebanyakan alasan-alasan yang kamu buat hanyalah membohongi diri sendiri. Misalnya saat orang yang berdiling denganmu ini meminjam uang, kamu mencoba meyakinkan dirimu bahwa dia memang sedang sangat membutuhkan uang. Kamu juga sengaja menumbuhkan empati dalam dirimu dengan berkata, "Aku pernah merasakan hidup susah, apa salahnya membantunya?" Atau kamu rela melakukan apa saja karena yakin orang yang berdiling denganmu ini cinta mati padamu. Masih banyak contoh lain yang tidak bisa saya ungkapkan, tetapi sangat jelas terasa ada pembodohan dalam koneksi ini. Kamu sering sekali menipu dirimu sendiri dengan mencari-cari pembenaran dari mana saja. Beberapa orang mencoba menyadarkanmu tetapi selalu kamu abaikan. Bayangan indah yang semu berhasil membuat kamu terbuai. Padahal bayangan itu jelas-jelas tidak nyata atau tidak masuk akal. Koneksi ini sangat jelas hanya akan membawa kerugian besar di pihakmu. Kamu bahkan akan merasakan sakit yang mendalam, apalagi jika mengingat kerugian yang kamu alami. Dari pengalaman merasakan koneksi ini kamu akan mendapat rasa malu yang besar. Rasa malu ini tampaknya akan merubah kepribadianmu. Misalnya yang tadinya gampang akrab dengan lawan jenis menjadi menjaga jarak, atau yang tadinya kamu menyukai sesuatu menjadi sangat tidak suka. Rasa malu dan rasa bersalah itu sangat terasa karena kamu sering membohongi diri sendiri. Sedih dan trauma akan kamu rasakan cukup dalam sampai bisa membuatmu berubah. Tampaknya koneksi ini merupakan jalan yang memang harus kamu tempuh agar fase baru dalam hidupmu terbuka. Kartu desan terbalik yang keluar di reading ini memang menandakan kamu terlalu optimis dan tidak realistis. Namun kejadian ini akan membuat kamu mulai mempertimbangkan banyak hal untuk memastikan apakah kamu sudah berada di jalur yang benar. Walaupun kartu ini mengatakan hidupmu sedang dalam kegelapan, tetapi matahari masih bersinar di balik awan. Jadi, walaupun kerugian besar akibat dari koneksi ini akan kamu alami, tetapi kelak kamu akan kembali bersinar cerah.